Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falafrahu. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita lelaki dan perempuan di suatu majlis yang penuh keberkahan, di majlis Baitur Rahman, yang mana Allah selalu membagi-bagikan keberkahannya. Amin. Yang mana dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah yang disampaikan Al-Imam Bukhari bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti ini atau seperti apa di waktu yang mana yang dikatakan mukjizat Rasulullah, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bulan Rabiul Awal nanti kita merayakan Maulid Rasulullah, sehingga di bulan Rajab nanti kita merayakan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan keberkahan di malam hari ini duduk di Majlis Baitur Rahman, sekaligus menghaulkan daripada Ibu Hajah Masitoh binti Haji Mujtaba yang kedua. Sudah barang tentu insyaallah berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan fadilah di malam hari ini insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ki Sarip, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Farid dan kepada penyepuh di sini dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan digobul hajat. Hajat menjadi gobul, menjadi berkah, menjadi manfaat dunia akhirat. Dan kepada antumah semua jamaah, terutama jamaah Majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan disehat afiahkan badan, amin. Dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada Sahibul Haul, yang mana tujuannya untuk kita mendapatkan keberkahan. Ya, kita masih hidup, mereka sudah meninggalkan kita, dan sesaat kita bakal nyusul, dan itu di antaranya itu ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyah bil ijabati wal qabul wa ila hadratir rasul bijahi kullil maqam auliya wa salihin wa syuhada, khususan ila sebutkan almarhumah Siti Masyidah binti Haji Mujtaba wa ila ruh al-marhum Junaidi bin Janub wakadha dan semua daripada keluarga Sahibul Haul, mudah-mudahan mendapatkan share daripada bacaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan digobul. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kita manusia ini selalu Allah lebihkan. Ya, hidup ini selalu tambah tahun, tambah akhir zaman, bertambah kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa soalnya, Bib?
Jadi kita duduk seperti ini menyenangkan orang yang sudah meninggalkan kita, termasuk Sahibul Haul, Ibu Hajah masih toh. Jadi kita mengerti hidup karena Allah beri pengetahuan. Yufaqihu fid din. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan kepada Sayyidina Muhammad SAW, akan diberikan orang itu pemahaman agama. Agama apa, Beb? Agama ini yang menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Ngerti Quran, bisa nahwu saraf. Kalau mau mempelajari tafsirul Quran, bisa lughah bahasa Arab. Kalau mau mempelajari tafsirul Quran, tentang apa itu arti-arti dari kalimat Al-Quran Al-Karim. Kita hadiahkan Fatihah, kita hadiahkan surat Yasin, zikir tahlil, segala macam. Kenapa? Karena itu pakaian. Jadi makanan di alam barzah ini, bacaan-bacaan itu. Dari mana kita ngerti? Karena ilmu. Jadi kita hidup harus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Harus sabar. Kenapa? Orang sudah meninggalkan kita terlihat baik di mata kita, mungkin kita kotor, kita kurang baik seperti pendahulu kita. Tapi kalau kita beramal-amal kebaikan, sedekah jariah, Jumat, ketika laki-laki di sembahyang Jumat di masjid itu, kotak-kotak amal itu diisi 2.000, 5.000, itu pahalanya sampai kiamat, bayangkan. Tapi kita kadang lupa, ghaflah. Lupa. Kenapa? Karena nggak Allah berikan itu faqih din. Nggak Allah berikan kekuatan agama itu. Bagaimana seorang itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr? Bagaimana ia bisa menyatakan sesuatu ini yang benar dan dengan kesabaran seorang yang dikatakan itu bagus. Muhammad Bakri mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Sayyidil Mutawaddi'in, orang yang tawadhu luar biasa Rasulullah. Gimana kita mau seperti Nabi Muhammad? Iya, karena kita merasa sesuatu ini yang aku lakukan pasti benar, Beb. Jangan, nggak boleh. Ukuran segala sesuatu berpulang kepada Allah. Nggak ada kebenaran kepunyaan kita mutlak. Salat yang diamanahkan Sahibul Haul ini bagaimana anak keturunannya iqamus shalah, mendirikan salat. Jangan sampai tarokat shalah, meninggalkan salat. Bayangkan itu, aku salat sempurna, Beb, khusyuk tumakninah. Dari mana khusyuknya? Khusyuk ini bagaimana? Dengan niatnya. Oh segala macam. Oh betul, berarti kau sudah khusyuk dalam mengerjakan salat subuh misal, salat zuhur misal, salat asar misal. Ini panggilan ilahi salat. Ketika yaumul Jum'ah, ketika Jumat berjamaah, Beb, salat bisa ditinggalkan, Beb, dalam keadaan apa? Musafir, atau alam marid, atau dalam keadaan sakit yang nggak bisa gerak. Nggak lah ngerti zahir, lah ngerti batin, nggak ngerti apa itu gerak yang sifatnya zahiriyah. Apa misal, ya badannya biasa, cuman ada penyakit yang parah di hatinya. Misal, penyakit zahir nyata ada. Nah, itu kenapa kita kok naif terkadang apa nggak sampai bisa faham, karena Allah la yufaqihu fid din. Allah nggak memberikan pemahaman agama itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah bersumpah sampai ini kita kumpul fil lail, dalam malam hari. Kalau dalam doa Maulid Diba itu ada di dalam doa itu, kalau waktu sa'ah disebut lail boleh, kalau dibaca Maulid Diba waktu malam. Jadi luar biasa Allah memberikan segala berkahnya, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita sholat khusyuk. Mar'atun salihatun, anak dari Sahibul Haul yang perempuan terutama ini yang salihah. Kenapa? Karena ketika sholat benar-benar memperhatikan apa niatnya. Hasa khusyuk nggak ngerti bismillah apa artinya, kan na'udzubillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah khusyuk. Terus tumakninah setelah bismillahirrahmanirrahim, baru ada itu tumakninah. Itu saja aku berniat dari hati, benar-benar seluruh badan ini kita niatkan untuk menghadap kepada Allah. Yang mana Ibnu Abbas sepupu Rasul mengatakan,
Salat ini liya'rifun Allah, untuk kita melihat Allah. Apa yang dilihat? Jamaluhu, kesempurnaan Allah. Keindahan Allah, jamaluhu. Terus kamaluhu, kesempurnaan Allah. Jadi kita mau bagaimana mengharapkan surga. Mar'atun salihah, mau menjadi perempuan yang salehah, mengharapkan surga. Lah bismillahnya aja enten ngerti. Bagaimana itu bismillah ini apa? Iya. Tapi Kiai Sarip udah ngajarkan. Nah, itu yang dikatakan ilmu. Terus yuntafa'u bihi, bermanfaat buatnya. Allah katakan dalam hadis qudsi kepada Sayyidina Muhammad, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki, lelaki ataupun itu perempuan, lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu itu adabiyah, mar'atun salihah, teladan seluruh nisa'il alamin. Itu termaktub dalam Sajaratun Nasab Ahlul Bait Rasulullah, bahwa Fatimah Az-Zahra sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin seluruh perempuan seluruh dunia. Sudah barang tentu sahibil haul mengenali beliau radhiyallahu anha. Jadi kita kumpul seperti ini untuk mendapatkan berkah. Berkah ini apa? Berkah ini pahala besar, nggak ngerti-ngerti, aneh. Berkah ini pahala satu tapi nggak sama dengan pahala yang nggak ada berkahnya. Pahala-pahala kene, pahala-pahala juga berkah itu. Allah Subhanahu wa taala bersolawat ke Sayyidina Muhammad SAW. Tanya, pahalanya solawat gimana Habib? Orang yang bersolawat ke Rasulullah fa'alaihi asyra. Nabi mengatakan, Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Segala yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW itu wahyu dari Allah. Berarti kalau kita mengambil khasiat daripada sunnah Sayyidina Muhammad, kita akan ma'rifat kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, salat itu untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata kiai-kiai, kata habaib, salat lagi ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kepada Allah, tasyakuran. Ini apalagi kalau bukan bersyukur kepada Allah, tasyakuran. Ini salah satu bentuk kita, pengibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah idza da'a miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Allah nggak pandang apa segala macam, karena Nabi Muhammad SAW nggak memandang siapapun. Rasulullah itu akhlakul basyariyah Sayyidina Muhammad SAW, sifat kemanusiaan Rasulullah. Nabi ketika dia datang kemana Rasulullah, dia nggak pandang orang yang susah, orang yang kaya, orang yang besar, pejabat segala macam. Enggak, Rasulullah nggak melihat seperti itu. Tapi yang Nabi lihat apa? Keyakinan. Karena maslahatu fid din, sesuatu yang menyelamatkan kita sampai nanti di akhirat. Bekal kita di dunia ini, seorang mar'atun, seorang perempuan salihah, yang saleh, yang iqamus shalah, yang rajin mengerjakan salat. Kalau udah salat sama orang, sama tetangga, sama jar, dia pasti bisa ngadepin, bisa komunikasi, bisa punya akhlak, bisa punya keterangan-keterangan yang bermanfaat untuk tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah mengatakan, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kita karim ini apa? Baik kepada tetangga. Falyukrim ghairahu. Terus Nabi mengatakan, terus karim kepada selain tetangganya. Terus falyukrim dhaifahu, baru kepentingan diri kita sendiri. Yang ditinggalkan sahibil haul ini, Ibu Hajah masih toh, sudah barang tentu sesuatu yang menjadikan antumah semua perempuan-perempuan itu ada nur, cahaya di wajah antumah, sehingga di saat nanti ketemu ajal kita mendapatkan pertolongan sahibil haul. Amin, Allahumma amin. Jadi kalau orang yakin, dia punya iman kepada Allah. Kalau orang nggak punya keyakinan, na'udzubillah min dzalik, dia akan lari di saat ada seruan azan misal. Dia akan nggak dekat kepada majelis-majelis zikir wa ta'lim misal. Malah apa yang dia dapat? Kerugian di dunia, la fil akhirah, enggak juga di akhirat, enggak dapat untung sama sekali. Wa minal khasirin, Allah katakan. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khasrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu, Allah kecualikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengimani kitab Allah Al-Qur'an Al-Haq Al-Karim Subhanahu wa taala, mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala, kadza wa kadza. Ada 70 itu pecahan iman.
Yang ketujuh, iman kepada gaib. Kadza wa kadza al haya'u minal iman. Kadza wa kadza, terus ada 70 itu gelar Rasul. Nabi mengatakan di zaman Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Suriah, iman sudah menjadi 77. Di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani Banten Tanara, atau dikatakan apa, iman sudah terpecah menjadi 99. Bayangkan, itu berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa? Karena apa? Karena apa kita ini terkadang laki-laki ngerasa apa kurang terhadap perempuan. Kenapa? Karena perempuan dhaif. Jadi kita ini nggak akan pernah cukup dengan harta. Kita nggak akan pernah cukup dengan itu tahta. Kita nggak akan pernah cukup dengan wanita. Terus disuruh bagaimana cara kita ini Habib supaya aku digolongkan Allah yang Allah pisahkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, illadzina amanu wa amilus shalihat. Itu yang dikatakan bagaimana cara kita dengan banyak-banyak mengerjakan amal soleh, sedekah jariah. Ini kalau orang ini kikir, gak mau mengeluarkan harta, dia gak ngerti kan setiap Syawal fitrah, dia zakat fitrah, dia keluarkan itu fitrah. Terus ketika haji Dzulhijjah kemarin korban, fasholli lirabbika wanhar, Allah perintahkan untuk terus korban itu kambing, gak bakalan sampai ke sana-sana. Kenapa? Karena kita belum kebuka itu. Untuk apa? Mengeluarkan itu harta untuk yang dikatakan melaksanakan apa di antara sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Jadi hidup kalau kita isi dengan amal soleh, itu hakikinya hidup. Itu sesungguhnya hidup. Itu bentuk daripada kesadaran diri kita yang insya Allah lantaran kita melihat orang sependahulu kita melihat Sahibul Haul, Ibu Hajah Masitah, untuk sebagai apa? Untuk kita mendapatkan kekuatan daripada mahfudhah, pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau radhiyallahu anha, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti alhamdulillah kita duduk seperti ini, kita digolongkan Allah insyaallah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus itu siang-siang terang, itu kuburan. Siang terang, matahari di atas itu terang matahari. Oh, kita ziarah takziah sore-sore takziah. Oh, hari Jumat. Kenapa? Sayyidil Ayyam, Yaumul Jum'ah. Pahalanya luar biasa. Kita hadir ke majelis-majelis taklim. Kita duduk di sana. Setiap langkah itu ke sana, pulang lebur dosa. Dihitung-hitung dari berangkat. Begitu pulang Allah bersihkan itu dosa. Itu berkah yang dikatakan Allah berikan kepada kita setiap hambanya abdun saleh. Yang Allah katakan wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ia yakin. Nabi bilang, kata Rasulullah, andai kita di depan makam bacakan surah Yasin, karena Yasin itu akan menjadi salimut buat mayit yang kita hadiahkan itu surah Yasin. Mulia mana beb kita sama mayit beb? Kalau udah di hadapan Allah semua nggak ada kemuliaan. Kita di hadapan Allah semua sama. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada Rasul, Nabi dibuat Allah dari zatnya Allah. Laulaka Allah mengatakan, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, Nur Muhammad, ketika Allah pertama jadikan Rasulullah, Allah punya jadikan Nabi. Lama khalaqtu aflak, gak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Nah, kita paham Nabi Allah Adam alaihi salam, leluhur moyang kita manusia. Kita ngerti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, leluhur moyang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Rasulullah dari Ibrani. Ya, Bani Israel dan Bani Ismail berketurunan sampai Adnan, sampai Abdullah ayahanda Rasul, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulid lahir. Dan kita apa? Semua ini dalam lentera. Kita alhamdulillah, kita duduk seperti ini dalam lentera cahaya nur ilahiyah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Jannah, surga. Jadi orang dia selalu enggak mau salah, enggak mau jadi orang hasud, gak mau jadi orang sombong, gak mau jadi orang bakhil termasuk, gak mau jadi orang kikir. Ini orang pelit sampai untuk dia ngahilangkan maksiatnya ini susah. Jadi saking bakhil ini na'udzubillah bahayanya luar biasa. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah melarang kita tuh dari itu api, karena api itu benar-benar bahaya. Bukan sesuatu yang gampang. Ada jahanam namanya, neraka jahanam.
Khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka jahanam itu apa? Di antaranya taraka shalah, meninggalkan salat. Jadi itu yang diamanahkan sahibil haul, sehingga kita duduk seperti ini supaya kita paham, oh ya Allah, saat aku akan menyusul, aku akan menjadi mayit, aku akan dimandikan, disolatkan, terus ditinggal. Itu setiap langkah meninggalkan si mayit dalam kubur. Begitu itu munkar nakir mendatangi orang itu. Dengan apa? Dengan syafaat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi teduh. Dengan apa? Kita bacakan surah Yasin di depan magam. Kita ikuti amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Libasu taqwa dzalikal khair, dikatakan. Pakaian ketakwaan itu kebaikan. Apa pakaian ketakwaan ini? Ibadah kita. Sampai di dalam kubur kita bawa pakaian itu. Pakaian kafan putih, iya ngerti, itu zahir. Yang sifatnya enggak apa amaliah-amaliah kita. Ngerti dunia, ngerti akhirat. Ngerti zahir, ngerti batin. Menempatkan zahir di tempat itu dunia aja nggak bisa. Menempatkan batin di akhirat nggak ngerti. Padahal itu yang dikatakan kita sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat asar, kita sholat maghrib, kita sholat isya, lelaki Jumat berjamaah, perempuan di rumah, perempuan masakin suami, taat kepada suami, ini mar'atun shalihatun, ini perempuan yang dikatakan salihah, ini perempuan yang dikatakan abidah, yang taat. Taat pertama perempuan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suami terus. Lain laki-laki taat kepada Allah, kepada Rasulullah, terus kepada orang tua. Birrul walidain, seperti itu. Gak mau diatur, keluar. Laisal mu'min, bukan seorang itu perempuan itu mu'min atau mu'minah, bukan seorang perempuan itu mu'min. Na'udzubillah min dzalik. Ketakutan, khauf, takut akan apa? Azab-azabnya Allah. Neraka jahanam khalidina fiha abada. Percuma salat, percuma segala macam ibadah sunnah, segala macam, tapi ngelawan kepada suami. Itu nggak ada perempuan umat Sayyidina Muhammad, nggak ada seperti itu. Lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lihat Sahibil Haul. Itu yang dikatakan uswah suri tauladan, seperti uswatun hasanah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, Rasulullah mengatakan. Jadi kita duduk seperti ini untuk apa? Di sebelah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di mana tempat untuk kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah al-insanul kamil, al-Qutb, al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, Sahib Maulid Simtud Durar. Hadirkan di hati kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat udah. Amanah al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddar Terim, baru kemarin wafat, enggak adanya. Di saat zaman udah kayak bagaimana? Orang fitnah sana, fitnah sini, begana, begini, begitu segala macam ini dan itu kaza wa kaza seterusnya. Ingat, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib, ini enggak ada segala macam. Shalawat ke Rasulullah enggak ada sanad. Shalawat ke Rasulullah haqquh ummah, kepunyaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dulu ketika sama-sama beliau hidup. Ini amanah dari salafun salihin sebelum kita ini hidup. Salawat ke Rasulullah ini langsung. Al-Quran mukjizat Nabi. Al-Quran mukjizat Rasulullah. Kepunyaan siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikirin Quran terus sesat. Iya, karena Al-Quran ini mukjizat. Bukan kita ini hanya karomah. Manusia umat kita ini umat Rasulullah. Ini ahlul bait atau siapa sahabat selain Rasul itu haknya karomah. Maka Sayyidina Ali disebut ulama sahabah, ulamanya sahabat, dan Sayyidina Ali disebut karamallahu wajha. Jadi hak kita karamah. Nah, itu kehebatan, dahsyatnya fadilah sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah luar biasa Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW. Kita ini disayang Rasulullah. Allah abadikan di Al-Quran. Kuntum khairu umat ukhrijat linas. Kita ini diperhatikan Allah sampai kita disayang Allah. Lawang kita kalau salah apa nih, minta ampun kepada Allah, nggak ada satupun yai satu habib ngomong nggak dimaafkan, diampuni sama Allah. Benar-benar ini orang, benar-benar minta ngapura ke Allah. Tapi kalau nggak benar-benar ya nggak usah jangankan yai, nggak usah habaib, nggak paham orang itu, orang aneh. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di akhirat ada sorga. Sorga itu al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Jadi sebagian mereka orang sudah meninggalkan kita ini, sahibul barzah, alil barzah, maka kita sebut ila ruh, ya. Karena sudah di alam barzah, sahibil haul.
Itu sebagian mereka ada bisa langsung ke surga, bayangkan. Ada lagi nih yang selamat di dunia. Wah, banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di Indonesia kita di sini nih Ki Muhammad Demyati Pandeglang. Itu punya karamah, bisa kemana-mana tuh. Lintas waktu, punya karamah. Dulu Syekh Mansur ada di Caringin. Termasuk ulama besar Syekh Kuro Kerawang di sini. Jadi kalau kita hidup, kita ngerti ini apa segala macam itu, ya, karena Allah berikan pengetahuan. Man yuridihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita bagaimana cari kehendaknya Allah. Kita berharap kepada Allah, jangan selain kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Karena segala sesuatu pada dasarnya, apa akal kita atau ilmu kita atau zahir kita atau hati atau batin kita sampai roh kita itu punya makanan, bisa masuknya roh ke badan kita ini di waktu siang ataupun di waktu malam hari seperti ini, Allah yang menentukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata guru Habib Ki Muhammad Qayyim Yaqub di Jombang, apa? Beb, Allah ini fa'il. Kalau kita itu maf'ul, makhluk yang digerakkan. Kalau Allah yang menggerakkan. Jadi itu hakikatnya ahli tarekah. Ahli tarekah ini ada tarekah Naqsabandiyah. Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi. Ada tarekah Samaniyah. Syekh Saman Al-Madani. Segala macam. Orang-orang itu hidup di lingkupnya Allah. Kita hidup di lingkupnya Allah. Kenapa? Karena umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perhatian Allah kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Abdullah, ini hamba Allah. Abdi Allah, akukan kita sebagai hambanya. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau orang rugi itu yang dikatakan apa? Nauzubillah, ada munafikun, orang yang ahli jahannam. Beb, ini dunia ini apa? Ana sering punya masalah Beb sama orang begini. Lah orang hidup dunia tempatnya masalah, gudang laknat dunia ini. Ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Nah, kita bagaimana posisikan diri kita, udah bagaimana cara jadi kita orang yang baik. Sudah, kelar, selesai. Jangan sampai kita bertempat jadi orang yang sok, orang yang bakhil, orang yang hasad, orang yang kibir, orang yang kikir. Jangan sampai. Karena itu yang menyelamatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan amanah yang Habib sampaikan insya Allah sama, insya Allah mudah-mudahan dengan saya bil haul. Kenapa? Karena orang itu ingat benar amanah. Kalau tidak tuh minakhan, kalau kita berkhianat atas amanah orang sebelum kita, nanti kita jadi munafikun. Auzubillah min dzalik. Itu dimasukkan ke neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Ya udah, ada siapa orang bilang neraka jahanam itu enggak kekal, ini ngaco, ini orang ngawur. Jahanam itu kekal. Nauzubillah. Jangan sampai neraka jahanam itu kekal di dalamnya. Enggak bisa keluar kita dari jahanam. Ya. Umat Rasulullah dikatakan di kitab Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail mengatakan nanti jadi malaikat Zabaniyah itu sampai rindu kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Zabaniyah itu ditakuti sama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang paling gede karena enggak ada ujungnya. Neraka itu sebesar itu malaikat Zabaniyah. Iqra, malaikat Jibril bilang ke Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad. Rasulullah itu di Gua Hira. Begitu kita nanti meninggal, saya bil haul selama waktu pertama wafat, saya bil haul 40 hari sebelum zahirnya itu meninggal udah nggak ada rohnya. Orang itu hidup begitu. Begitu masuk ke alam barzah ditanya Munkar Nakir kan? Begitu. Beliau radhiyallahu anha salihah, luar biasa. Ya, dari suaminya yang luar biasa Allahumma Muhammad. Ya, nah itu nanti di dalam alam barzah itu seperti itu. Nah itu ketika Rasulullah diutus menjadi rasul, malaikat Jibril berkata kepada Sayyidina Muhammad SAW surah Al-Alaq, apa di akhir surah itu dikatakan sanat uzzabaniyah, bahwa nanti di akhirat itu kita akan melihat malaikat zabaniyah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib dikatakan. Jadi kalau kita selama di dunia berbuat amal soleh, insya Allah di akhirat kita hasilkan apa yang kita tanam selama di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.